Sebelum kita melakukan pencabutan bibit di bedengan, kita gunakan cairan Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pindah tanam dari penyemayan ke lubang tanam ya teman-teman, untuk jenis cabai rawit pelita 8F1. Tapi sebelum kita melakukan pencabutan bibit di bedengan, kita gunakan cairan asam amino dulu agar nanti akarnya itu menjadi sehat ketika masuk ke lubang tanam ya teman-teman. Ini adalah asam amino ya teman-teman, asam amino esensial sebagaimana yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi untuk asam amino ini kita tuangkan saja seperti ini. Memang bentuknya seperti kecap. Ya, ini harganya hanya Rp27.000 per botol ya teman-teman. Barulah kita masukkan air secukupnya ya teman-teman. Masukkan air seperti ini. Nah, ini nanti kita akan rendam ya teman-teman akar cabai tersebut dari bedengan, dan lalu kita aduk ya teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti untuk akar cabai tersebut ketika di lubang tanam dia sehat ya teman-teman, dan pertumbuhannya bagus. Karena memang faktor akar ini harus kita perhatikan agar nanti pertumbuhan cabai tersebut tidak mengalami berbagai macam hama ataupun penyakit yang terutama menyerang bagian bawah tanaman, yaitu akar dan batang ya teman-teman. Jadi ini fungsi daripada asam amino ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bedengan di penyemayan cabai rawit pelita 8F1 yang saya miliki ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, bibit di bedengan yang sudah siap pindah lubang tanam ya. Kalau biasanya saya menggunakan di polybag, tapi karena memang untuk penanaman kali ini hanya jumlahnya sedikit, jadi kita melakukan pembibitan di bedengan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk mencabutnya ya, jadi jangan dipegang di atas di sini ya teman-teman. Jadi kita di sini saja di bawah agar nanti tidak terluka. Nah, seperti ini. Seperti ini. Barulah kita masukkan ke cairan asam aminonya ya teman-teman, dan lakukan seterusnya sampai selesai ya teman-teman, sampai pencabutannya selesai. Biarkan beberapa saat nanti di larutan asam aminonya sampai nanti barulah kita tanam ke lubang tanam ya teman-teman. Ini cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Nah, kalau yang ini kan cabai rawit di penyemayan usia 24 hari setelah tanam ya teman-teman. 24 hari setelah tanam. Ini pelita 8F1. Yang ini Lazata F1, terong jenis Lazata F1. Yang ini adalah terong berkualitas seperti yang saya tanam, dan yang ini adalah pelita 8F1 ya teman-teman. Sama-sama 24 hari setelah semai ya teman-teman. Dan ini adalah lahan yang akan kita tanami pada kesempatan hari ini ya teman-teman, untuk pelita 8F1 ya teman-teman. Nah, kita buat lubang tanam seperti ini ya, teman-teman, saya simak ya, seperti ini. Jadi jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu cetek ya untuk proses penanamannya, karena nanti kalau terlalu dalam itu akan mengakibatkan busuk batang, dan untuk terlalu cetek itu akan menyebabkan akarnya tidak terlalu terkena tanah ya teman-teman, sehingga nanti proses pertumbuhannya tidak bagus.
Sedikit saya akan kembali menjelaskan untuk media tanamnya. Ini adalah kotoran hewan jenis petelur yang sudah saya fermentasi. Kemudian saya menggunakan sekam padi pakar, kemudian dolomit ya teman-teman. Ini untuk pudas atau pupuk dasarnya. Dan ini untuk benihnya sendiri ya. Setelah kita melakukan pencabutan, jadi kita langsung tanam seperti ini saja. Dulu sebetulnya saya pernah melakukan penanaman seperti ini ya teman-teman. Tidak menggunakan polybag bibit cabutan seperti ini. Ya, jadi perbedaannya hanya saja untuk pertumbuhannya agak sedikit lambat ketimbang kita melakukan pembenihan dengan menggunakan polybag ya teman-teman. Jadi langsung saja kita tanam seperti ini. Ya, bisa teman-teman simak. Baru kita tekan. Ya, tekan agar nanti dia tidak goyang dan tidak berubah. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Kenapa tidak langsung di tengah? Takutnya kalau langsung di tengah ini akan langsung kebakar karena memang ini sangat subur sekali sehingga untuk perakaran dia tidak kuat ya teman-teman. Dan nanti akarnya akan busuk. Setelah itu barulah kita langsung melakukan penyiraman ya teman-teman. Harus langsung dengan air seperti ini. Baik itu menggunakan bibit cabutan ataupun bibit polybagan, itu sama-sama harus langsung dikasih air agar nanti dia langsung tumbuh. Perakarannya segar ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada lahan yang telah kita siapkan untuk proses penanamannya ya teman-teman. Sampai nanti selesai, lakukan hal yang sama ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses potong pucuk atau tidak potong pucuk untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 bisa teman-teman simak pada video saya sebelumnya ya teman-teman. Silahkan dilihat di video saya sebelumnya dan hasilnya itu sudah jelas nampak antara perbedaan potong pucuk dan tidak potong pucuk dalam proses penanaman cabai ya teman-teman. Dan kemudian barulah kita kasih puradan ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk menjaga agar nanti tidak ada hama, ulat, kemudian rayap dan lain sebagainya, termasuk cacing yang nantinya akan naik ke batang tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Ini puradan ini bisa dikasih atau diberikan ketika proses pengolahan lahan ataupun setelah penanaman seperti ini. Baik pun itu tanaman sudah tumbuh ataupun pasca penanaman ataupun sebelum penanaman, ini bisa langsung kita aplikasikan puradannya. Untuk dosisnya silahkan simak di video saya sebelumnya ya teman-teman. Seperti ini saja kita kasih. Sama lubang berikutnya. Lakukan hal yang sama sampai dikasih puradan semua ya, merata ya teman-teman.